Emas cocok buat pemula, asal tahu caranya. Kalau kamu baru mulai investasi dan pengen yang risikonya rendah, ada beberapa hal dasar yang wajib kamu pahami dulu. Di video kali ini, aku akan membahas 5 hal penting soal investasi emas untuk pemula, mulai dari cara beli, waktu yang tepat, sampai kesalahan yang sering terjadi. Yuk kita bahas. 1. Cara beli emas yang benar. Pertama, kita bahas cara beli emas yang benar, karena di tahap ini banyak pemula sudah salah langkah. Buat pemula, jangan langsung tergoda dengan emas yang kelihatannya murah atau promo besar. Yang paling aman adalah mulai dari emas batangan resmi, karena kadar, berat, dan harganya jelas. Emas batangan ini bisa kamu beli di toko emas terpercaya atau platform resmi yang diawasi. Jadi kamu nggak perlu khawatir soal keaslian dan sertifikatnya. Kenapa ini penting? Karena saat kamu butuh uang, emas yang resmi itu lebih mudah dijual kembali dan harganya mengikuti pasar. Kesalahan yang sering terjadi, pemula beli emas tanpa mikir ke depan. Fokusnya cuma yang penting punya emas, padahal investasi itu soal kemudahan, keamanan, dan ketenangan. Jadi sebelum beli, pastikan dulu emasnya jelas, tempat belinya jelas, dan tujuannya juga jelas. Dengan begitu, investasi emas kamu nggak cuma aman, tapi juga bikin kamu lebih tenang dalam jangka panjang. 2. Waktu yang tepat beli emas. Kita bahas soal waktu yang tepat beli emas. Perlu dipahami dulu, emas itu bukan investasi buat cepat kaya. Jadi jangan berharap beli hari ini, lalu besok langsung untung besar. Cara yang lebih aman justru dengan beli bertahap dan rutin, misalnya tiap bulan atau saat ada uang lebih. Dengan cara ini, kamu nggak terlalu pusing mikirin naik turunnya harga. Banyak pemula salah langkah karena nunggu harga paling murah. Padahal, seringkali saat harga turun, mereka malah ragu buat beli. Yang paling penting sebenarnya bukan soal harga termurah, tapi soal konsistensi dan kesiapan keuangan. Selama uang yang dipakai adalah uang dingin, emas bisa jadi alat yang baik untuk menjaga nilai uang dalam jangka panjang. 3. Pahami biaya tersembunyi. Banyak pemula nggak sadar kalau emas punya selisih harga beli dan harga jual. Selisih inilah yang disebut spread. Jadi walaupun harga emas terlihat naik, belum tentu kamu langsung untung saat dijual. Semakin sering kamu jual beli emas, makin besar biaya yang hilang dari spread ini. Karena itu, emas lebih cocok disimpan dalam jangka waktu tertentu, bukan untuk ditradingkan harian. 4. Jadikan emas sebagai penjaga nilai. Banyak orang salah paham dan mengira emas itu alat cepat kaya. Padahal, fungsi utama emas bukan untuk menggandakan uang dalam waktu singkat, melainkan untuk menjaga nilai kekayaan dari inflasi. Saat harga kebutuhan naik dan nilai uang perlahan turun, emas cenderung ikut menyesuaikan nilainya. Karena itu, emas lebih cocok dijadikan tameng keuangan, penjaga daya beli, bukan mesin cuan instan. Kalau kamu masuk ke emas dengan ekspektasi realistis dan niat jangka panjang, hasilnya justru lebih aman dan stabil. Kesalahan yang sering dilakukan pemula. Kita bahas kesalahan yang paling sering dilakukan pemula saat investasi emas. Kesalahan pertama, banyak yang beli emas pakai uang darurat atau bahkan uang hasil utang. Ini berbahaya karena emas itu nggak selalu bisa langsung dicairkan tanpa risiko rugi di waktu dekat. Kesalahan kedua, berharap emas bisa cepat naik dan cepat untung. Saat harga belum naik, pemula jadi kecewa dan merasa emas itu nggak menguntungkan. Kesalahan ketiga, beli emas tanpa tujuan yang jelas. Tidak tahu mau disimpan berapa lama dan untuk apa emas itu dibeli. Padahal, investasi emas paling cocok untuk jangka menengah sampai panjang, dan fungsinya lebih ke menjaga nilai uang, bukan buat spekulasi. Jadi, sebelum mulai, pastikan emas dibeli dengan uang dingin, tujuannya jelas, dan ekspektasinya juga realistis. Dengan begitu, emas akan jadi alat yang menenangkan, bukan sumber stres baru. Investasi emas cocok untuk pemula, asal paham caranya. Emas bukan soal cepat untung, tapi soal disiplin, kesabaran, dan tujuan jangka panjang. Kalau kamu beli dengan strategi yang benar, emas bisa jadi pelindung nilai yang aman di tengah inflasi dan ketidakpastian ekonomi.
Ingat, yang bikin gagal bukan emasnya, tapi ekspektasi dan cara mainnya. Jadi, sebelum ikut-ikutan tren, pastikan kamu sudah paham fungsinya dan siap secara mental. Kalau kamu pengen belajar investasi dengan cara yang realistis, aman, dan cocok buat pemula, subscribe channel ini. Karena di sini kita bahas keuangan tanpa ribet, tanpa janji cuan instan. Tulis di kolom komentar, kamu tim emas fisik atau emas digital. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.